Selamat malam Pramal semua. Film yang bakal kita tonton hari ini judulnya 2012. Nyeritain tentang bencana alam dahsyat yang dikait-kaitkan sebagai kiamat. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene ini dibuka di tahun 2009. Ada ahli geologi Amerika, Adrian Hemsley. Dia mau ngunjungin ahli astrofisika Satnam Surutani yang ada di India Timur. Satnam ngasih unjuk, 2 hari lalu ada ledakan matahari terbesar sepanjang sejarah manusia. Dan nyemburin jumlah neutron terbanyak juga. Neutron-neutronnya bermutasi jadi partikel inti jenis baru dan mulai memanaskan inti bumi. Ini si Adrian buru-buru balik ke Washington DC. Dia mau ngasih tahu info itu ke Carl Unser, kepala staf Gedung Putih. Awalnya ngeselin tuh, segala disuruh bikin janji dulu tuh kalau mau ketemu sama dia. Pas disuruh baca dulu, panik dia. Dia langsung ngajak Adrian buat ketemu sama Presiden Thomas Wilson. Alur maju ke tahun 2010. Ada rapat pribadi nih sama beberapa kepala negara. Jadi benar-benar kepala negaranya aja yang boleh ada di ruangan itu. Ternyata dia mau ngebahas tentang bencana besar yang bakal melanda bumi. Bahkan mungkin bisa jadi akhir dunia. Kepala-kepala negara mulai panik. Mereka cari cara biar bisa bertahan hidup. Akhirnya, secara rahasia, lebih dari 46 negara mulai ngebangun 9 bahtera di Himalaya, di Tibet. Bahtera itu dibangun buat nampung orang-orang pas bencana alam dahsyat itu terjadi. Ini ada Nima, seorang biksu. Dia sama kakek neneknya mau dievakuasi. Sementara kakaknya, si Tenzin, tetap di situ. Karena dia gabung sama proyek bendungan gitu katanya. Alur maju nih ke tahun 2011 di London. Ternyata selama ini mereka ngejual tiket bahtera itu ke orang-orang kaya seharga 1 miliar euro per orang. Setiap negara juga mulai nyimpen artefak-artefak mereka di bunker yang aman. Salah satunya lukisan Mona Lisa ini. Dari Museum Louvre dipindah ke bunker yang ada di Swiss. Oke, sampai deh nih di tahun 2012. Di berita ada bunuh diri massal di kota tua suku Maya. Mereka percaya sama ramalan suku Maya yang bilang bakal kiamat tanggal 21 Desember tahun ini. Menurut suku Maya, kiamatnya disebabin karena energi matahari yang rusak. Tapi faktanya didukung sih sama catatan ilmiah sekarang ini. Katanya kan bakal ada ledakan matahari yang jauh lebih besar berkali-kali lipat. Ini ada Jackson Curtis, si penulis fiksi ilmiah sekaligus supir dari Yuri Karpov, miliarder Rusia. Hari ini, Jackson udah janji sama anak-anaknya mau kemah di Taman Nasional Yellowstone. Tapi, kesiangan. Dia juga kebangun gara-gara ada gempa tuh. Pas buru-buru OTW, dia sampai nggak nyadar dong. Jalanan di dekat rumahnya sampai retak gara-gara gempa tadi. By the way, dia udah cerai sama Kate. Dan anak-anaknya Noah sama Lily ikut sama Kate. Dan mereka tinggal di rumah Gordon, pacar barunya Kate, seorang ahli bedah plastik. Di sisi lain, Roland, direktur Museum Louvre di Paris, nelpon Laura, anak dari Presiden Thomas, sekaligus ahli seni. Dia mau ngasih tahu kalau mereka itu ditipu. Setelah dicek, barang-barang seni yang dikumpulin dari beberapa negara kemarin nggak benar-benar dipindahin ke bunker di Swiss. Pas lagi ngelewatin terowongan, tiba-tiba mobilnya si Roland meledak. Waduh, ada yang masang bom di mobilnya. Siapa ya? Ini si Adrian disuruh buru-buru nyari tahu kapan bencana dahsyat itu bakal terjadi. Biar pemerintah bisa siap-siap, kata si Carl, dan nyusun rencana gimana ke depannya. Jadi untuk sementara ini, rakyat nggak boleh sampai tahu dulu. Harus dirahasiain. Nah, udah sampai nih di kawasan Taman Nasional Yellowstone. Dipagerin tuh padahal, tapi mereka malah tetap masuk. Gak jauh dari situ, mereka ngelihat danau Yellowstone udah kering. Aneh banget, nggak biasanya. Penasaran lah tuh mereka, coba dicek dari dekat. Tiba-tiba rombongan angkatan darat datang. Mereka ditangkap dan dibawa. Ini si Adrian juga udah sampai di Yellowstone, lokasi pengamatan, buat ngumpulin data. Keadaan di dalam bumi makin panas. Udah sampai 2700 derajat di kedalaman 12 km. Itu pun suhunya masih terus naik, hampir 0,5% per jam. Waduh. Nah ini ternyata Jackson sama anak-anaknya dibawa ke si Adrian. Dan ternyata juga Adrian sering baca buku-bukunya si Jackson. Makanya dia langsung kenalin. Ya udah, langsung dilepasin deh tuh mereka. Diantar ke lokasi kemahnya. Adrian lanjut ngobongin si Satnam. Mau ngasih tahu tentang suhu tadi itu. Satnam balik ngasih tahu
Rekan-rekannya di pertambangan Argentina sama Ontario juga punya data suhu yang mirip kayak gitu. Menurut Satnam, karena makin panas di dalam bumi, kulit bumi jadi nggak stabil. Ya udah, Satnam sama keluarganya diminta siap-siap, dijemput di Delhi nanti buat ke Bahteranya. Adrian juga langsung ngasih tahu si Carl, harus mulai bertindak. Ini mereka dicegat sama Charlie, si ahli teori konspirasi. Dia itu sering ngebahas tentang teori konspirasi kiamat gitu di radio. Dia penasaran, soalnya tadi dia lihat pas mereka dibawa sama angkatan darat itu. Malam itu Jackson nyamperin si Charlie. Sekarang gantian dia yang penasaran. Si Charlie ngasih tahu tentang teori pergeseran kerak buminya si Charles Hapgood, di mana matahari mancarin banyak banget neutron ke bumi dan inti bumi bakal meleleh. Jadi kerak bumi bakal bergerak bebas. Dengan begitu bakal terjadi bencana alam dahsyat di seluruh dunia. Dan semua itu bakal membawa bumi balik ke zaman es lagi di tanggal 21 Desember 2012. Sesuai tanggal yang diprediksi sama kalender perhitungan panjang Mesoamerika. Tapi pemerintah dunia membungkam siapapun yang nyoba ngasih peringatan ke publik. Mereka nggak mau ekonomi dunia jadi berantakan. Karena kalau semua orang panik, pasti keadaan langsung kacau kan? Itu dia nunjukin klipingan berita koran dari orang-orang yang tewas dibunuh sama pemerintah. Ya karena mereka semua itu tahu dan berusaha ngasih peringatan ke publik. Salah satunya ada orang yang Jackson kenal, yaitu Profesor Myers. Myers itu pendengar setia di radionya si Charlie. Dia tahu semuanya, bahkan dia juga ngasih peta ke Charlie. Katanya itu peta lokasi pesawat luar angkasa yang dibikin sama pemerintah. Jackson mulai pusing dengernya. Dia mutusin balik ke kemah. Pas Jackson jalan, si Charlie masih nambahin. Dia ngasih tahu kalau pemerintah jual tiketnya. Tapi cuma orang penting dan orang-orang yang tajir melintir doang yang bisa dapat atau beli tiket itu. Sementara itu, Kate sama Garden lagi belanja. Tiba-tiba ada gempa. Sampai kebelah itu tanahnya. Waduh, ngeri banget ya. Besok paginya, pas Jackson sama anak-anaknya lagi di apotek, si Lily ngeliat gurunya ada di TV. Taunya lagi diwawancara tentang gempa yang terjadi semalam di sana. Dan pas banget, si Kate nelpon Noah, nyuruh mereka cepet-cepet pulang. Ini rapat lagi nih sama kepala-kepala negara. Si Adrian ngejelasin keadaan bumi saat ini, di mana suhu kerak bumi naik dengan cepat, dan itu berdampak ekstrim di daerah kutub. Medan magnet turun lebih dari 80% dalam waktu 2 hari. Menurut Adrian, mereka cuma punya waktu 2-3 hari, atau mungkin malah nggak sampai segitu. Jadi ya mereka harus cepet-cepet mulai proses evakuasi. Di sisi lain ada Yuri sama pacarnya nih di pertandingan tinju. Nah si Jackson kerja sampingannya tuh jadi supirnya si Yuri ini, mantan petinju dia. Tiba-tiba ada pemberitahuan di ponselnya kalau prosedur pemberangkatan udah dimulai. Wah berarti dia salah satu orang yang punya tiket bahteranya ya. Dia langsung pergi tuh, bahkan pacarnya si Tamara ditinggal gitu aja. Ini Jackson sama anak-anaknya udah sampai di rumah Garden. Sedih sih dia ngelihat si Noah lebih senang sama si Garden. Kate nawarin mampir dulu, tapi dia dapat panggilan dari Yuri. Dia disuruh nganter anak kembarnya Yuri, si Alex sama Oleg, ke bandara. Begitu sampai di bandara, Sasha, pilot pesawat jetnya, langsung ambil alih. Pas Jackson mau pergi, si Alex tiba-tiba ngasih tahu kalau mereka punya tiket bahteranya. Dan dia bilang mereka bakal selamat, sementara Jackson bakal tewas. Baru juga mau jalan, tiba-tiba retak tuh jalanannya. Di sini dia akhirnya percaya sama omongan si Charlie. Dia keluar lagi tuh, langsung nemuin pemilik pesawat kecil, mau disewa sama dia. Abis itu dia langsung nyuruh Kate sama anak-anaknya buat siap-siap. Dia mau jemput. Tapi Kate masih santai-santai aja, karena kan dia nggak tahu apa-apa. Jackson udah coba ngasih tahu California bakal runtuh. Si Kate tetap nggak percaya. Nah kan, bener kan? Tiba-tiba gempa gede banget. Untung pas tuh si Jackson sampai, dia nyuruh semuanya masuk ke mobil. Begitu semua naik, langsung cus, bertaruh nyawa ini mereka. Oke, mereka berhasil sampai nih di bandara. Tapi pilotnya tewas. Akhirnya si Garden yang disuruh jadi pilot. Dia pernah belajar katanya. Pas banget mereka lepas landas, daratannya runtuh. Setelah tenang, Jackson baru ngasih tahu nih kalau dunia bakal hancur.
Dia juga ngasih tahu tentang si Charlie yang pernah bilang kalau pemerintah udah bikin pesawat. Dan si Charlie punya petanya. Jadi dia mau coba nemuin si Charlie lagi di Yellowstone. Dari atas sini, mereka nyaksiin daratan sepanjang pesisir runtuh, bersatu sama Samudra Pasifik. Ini si Adrian ngubungin ayahnya yang lagi di kapal pesiar. Dia ngasih tahu ke ayahnya, bencana alam udah mulai muncul di mana-mana. Yang bikin dia sedih karena dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ayahnya nguatin dia dan bilang, jangan khawatir, ayah bakal baik-baik aja. Nah, sampai nih mereka di Yellowstone. Selagi ngisi bensin, Jackson mau ke tempat si Charlie. Si bocil Lily maksa minta ikut. Begitu mereka sampai di van-nya si Charlie, tuh orang gak ada. Jackson nyalain radio dan ketahuan tuh si Charlie ada di gunung. Ya udah, dibawa van-nya buat ke sana. Disuruh tunggu di mobil, malah nyusul tuh si Lily. Charlie ngasih tahu petanya ada di van-nya, tapi si Charlie-nya nggak mau ikut. Jackson sama Lily buru-buru pergi dari situ, soalnya udah mau meletus. Lagi dan lagi, si Jackson harus nyetir bertaruh nyawa. Mereka berhasil sampai, tapi si Jackson harus nyari petanya dulu. Pas petanya ketemu, van-nya merosot. Garden udah bawel banget tuh ngajak pergi, tapi Noah ngelarang. Dia mau nunggu ayahnya. Aduh, tetap dijalanin lagi tuh pesawatnya. Nah kan, nongol tuh si Jackson. Langsung lari dia ngejar pesawatnya. Dan yaps, dia berhasil naik. Setelah lihat petanya, mereka harus ke Asia. Jadi butuh pesawat yang lebih besar. Sementara itu, ternyata bencana juga udah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Rakyat mulai menuntut pemerintah buat ngasih tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ini si presiden nyuruh Adrian pergi evakuasi sekarang. Sementara dia mau tetap di Gedung Putih dan nyampein pidato di hadapan rakyat. Dia juga nyempetin buat ngubungin Laura dulu, ngasih tahu kalau dia nggak ikut evakuasi. Jackson sama yang lainnya sampai nih di Bandara Internasional McCarran di selatan pusat kota Las Vegas. Si Tamara nyapa Garden. Ternyata si Tamara itu pasiennya. Di situ juga ada Yuri sama anak-anaknya. Jackson mau minta ikut bareng. Gak lama si Sasha datang. Dia ngasih tahu ada pesawat kargo Antonov yang bisa mereka pakai. Tapi dia butuh pilot pendamping. Kebetulan banget dong, kan ada si Garden. Mereka harus buru-buru. Asap beracunnya udah mau sampai ke situ. Hampir jatuh itu pas lepas landas. Untung berhasil naik lagi. Mana sempet nyerempet ujungnya menara Eiffel lagi tuh. Di sisi lain, Nima dapat kabar dari Tenzin. Dia bisa bawa Nima sama kakek neneknya naik bahtera. Jadi selama ini si Tenzin tuh kerja di proyek bahtera. Pekerjanya disuruh ngerahasiain. Ini Sasha ngasih tahu. Tadinya mereka mau isi bensin dulu di Hawaii. Tapi Hawaii-nya udah begitu. Bahan bakar pesawatnya udah tiris banget. Bingung tuh mereka. Di Washington ada gempa besar lagi. Presiden yang ada di sana juga kena. Karena yakin presiden gak bakal selamat, Carl ngangkat dirinya sendiri jadi panglima tertinggi sekarang. Dan gak lama ada data terbaru nih. Kerak bumi mulai bergeser. Kalau pergerakan tanahnya nanti berhenti, bakal muncul tsunami-tsunami besar. Bener aja, ayahnya Adrian yang lagi di perairan Jepang kena tsunami-nya. Tsunami juga menyapu Amerika. Si presiden akhirnya tewas. Dan menurut Adrian, tsunami bakal melanda semua daratan di setiap benua. Selain itu, kutub juga terbalik sekarang. Ini di sekitar Himalaya, tiba-tiba mesin pesawatnya malfungsi. Mereka harus siap-siap mendarat darurat. Sasha nyuruh mereka naik ke mobil Bentley yang ada di situ buat keluar dari pesawat. Sementara dia tetap di kokpit, berusaha mendaratin pesawatnya. Pesawatnya berhasil berhenti di tebing. Tapi tiba-tiba merosot dan Sasha tewas. Gak lama, ada rombongan helikopter dari Angkatan Udara Tiongkok lewat. Mereka lagi ngangkut hewan-hewan gitu buat diselamatin. Untungnya mereka lihat ada kelompoknya si Jackson. Disamperin tuh. Ujuk-ujuk mereka langsung nanya warna tiket. Tapi kan yang punya tiket cuma si Yuri sama anak-anaknya. Ya udah, yang dibawa cuma mereka bertiga. Bahkan Tamara ditinggal sama Yuri. Ternyata selama ini Yuri tahu kalau si Tamara selingkuh sama Sasha. Makanya gak dibeliin tiket. Ini Adrian, Laura, Carl sama yang lainnya udah sampai nih di bahteranya. Yuri sama anak-anaknya juga udah sampai.
tapi belum dibolehin masuk. Sementara kelompok Jackson ketemu sama Nima yang lagi OTW sama kakek neneknya. Di sini Adrian sama Laura baru tahu kalau selama ini tiket Bahtera itu diperjualbelikan. Adrian kesel karena nggak adil. Pekerja-pekerja yang berjuang di sini juga pasti nggak punya tiketnya. Apalagi pas dia masuk ke kamar. Kamar ini tuh bisa nampung 10 orang loh. Dan yang lebih parahnya lagi, tiba-tiba si Satnam nelpon. Ngasih tahu kalau dia udah nunggu lama tapi ternyata nggak dijemput. Makin kesel aja tuh dia. Tapi tadi Satnam sempat ngasih tahu ada gelombang tsunami lain yang datang dari arah timur. Bisa diperkirakan tsunami-nya bakal setinggi 1.500 meter. Dan mereka cuma punya waktu kurang lebih 2 jam. Si Carl langsung ngadain rapat darurat antar kepala negara. Ini kelompoknya Jackson diajak bareng sama Nima. Mau coba ke Bahtera itu. Nah sampai nih udah ada si Tenzin yang nungguin mereka di gerbang. Awalnya si Tenzin gak ngizinin mereka ikut. Tapi karena gak tega akhirnya dibolehin. Sementara itu orang-orang yang belum dibolehin naik ke Bahtera pada panik tuh. Karena pintu gerbangnya udah dibuka. Bahteranya kayak udah mau berangkat gitu. Penjaganya ditampol tuh sama si Yuri. Jadi mereka bisa masuk. Mana 17 menit lagi tsunami-nya bakal sampai lagi ke situ. Di sini akhirnya mereka tahu ternyata Bahtera itu bukan pesawat luar angkasa, tapi kapal super besar. Ini orang-orang pada bingung nih, gimana cara naiknya? Gerbang kapalnya udah ditutup. Sementara kelompoknya Jackson malah udah berhasil naik di pinggir Bahtera 4. Si Tamara ngelihat Caesar, anjingnya. Nurut loh, dipanggil langsung nyamperin. Gak bisa diem aja. Adrian coba ngebujuk para pemimpin negara biar ngizinin lebih banyak penumpang bisa naik ke Bahtera. Setelah ada perdebatan sama si Carl, akhirnya para pemimpin negara yang lain pada setuju buka gerbangnya lagi. Karena gerbangnya dibuka, mereka yang menyusut lewat ruang hidrolik kapal ini harus buru-buru, takut kejepit. Gordon, Jackson sama Tenzin belum sempat naik. Tenzin terluka, kakinya sempat kesangkut roda gigi, sementara si Gordon tewas. Karena alatnya si Tenzin nyangkut di roda gigi, gerbangnya jadi nggak bisa kebuka sepenuhnya. Selamat tuh Tenzin sama Jackson. Kalau nggak kesangkut mah ya, udah kejepit itu mereka. Di luar orang-orang langsung pada berebut naik ke Bahtera. Begitu semua orang naik, gerbangnya buru-buru ditutup lagi. Ternyata si Yuri sama anak-anaknya ketinggalan. Gara-gara tadi mereka turun ke bawah. Alec berhasil naik. Pas Yuri ngedorong Oleg naik, Yuri jatuh. Dan udah pasti tewas dia. Ini mesin penutup gerbangnya rusak. Belum ketutup sempurna jadinya. Mesin kapalnya juga gak bisa dinyalain sebelum gerbangnya ketutup. Kelompoknya Jackson ketahuan tuh menyusup ke Bahtera. Untungnya si Adrian ngeliat Lily sama Noah. Mereka kan pernah ketemu tuh di Yellowstone. Adrian mau nyoba nyamperin mereka, sekalian ngecek roda gigi di ruang hidrolik. Tapi tsunami gelombang pertama udah sampai. Guncangannya kenceng banget. Air juga masuk ke Bahtera 4. Karena kan gerbangnya belum ketutup. Banjir deh tuh. Tamara disuruh bawa anak-anak duluan. Pintunya malah ketutup. Lily udah sama si Tamara. Sementara Noah masih di belakang sama yang lainnya. Kirain udah aman ya. Ternyata itu ruang kedap air. Jadi ada 2 pintu. Lily sama Caesar berhasil dipindah. Tapi si Tamara jadi kejebak di tengah. Adrian sama Laura juga lagi cari jalan lain. Mereka mau coba lewat ruang binatang-binatang. Sementara itu, Bahtera 4 kelepas dari penyangganya. Jadi terombang ambing sekarang. Mana ada peringatan kalau mereka bakal nabrak gunung Everest lagi. Ini mereka nemuin si Lily. Dikasih tahu deh tuh kalau yang lain masih pada di belakang. Via intercom si Adrian ngasih tahu ada sesuatu yang nyangkut di roda gigi. Jadi hidroliknya macet. Ya udah, Jackson mutusin mau ke sana buat ngeluarin alatnya si Tenzin yang nyangkut itu. Di ruangannya si Tamara udah penuh air. Akhirnya dia tewas tenggelam. Itu si Noah diam-diam nyusulin ayahnya loh. Padahal tadi udah dilarang. Nah, udah ketemu nih alatnya. Lagi coba dicabut, tapi susah. Untung Noah datang. Dia bantu megangin senternya. Dan di situ dia lihat ada lilitan kabel alatnya. Dikasih tahu deh tuh ke ayahnya. Berhasil. Mesin hidroliknya bisa gerak lagi. Karena gerbangnya udah ketutup, mesin kapalnya udah bisa dinyalain sekarang. Mereka cuma punya jarak 50 meter sebelum nabrak gunung Everest. Sempat nancep dikit, nggak ngaruh. Mereka langsung putar haluan. Noah berhasil balik duluan. Tapi kok si Jackson nggak nongol-nongol ya? Pada harap-harap cemas tuh nunggunya. Nggak lama, nongol dia. Selamat. Di akhir scene, alur maju ke 27 hari kemudian. Sistem penanggalan dunia diriset.
Jadi bulan 1 tahun 0001. Ini Kapten Bahtera mereka ngasih info, mau ngebuka dek Bahtera untuk pertama kalinya. Dan ternyata air udah surut, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ada temuan menarik juga, di mana Gunung Himalaya udah bukan gunung tertinggi lagi di dunia. Digantikan tahtanya sama Gunung Drakensberg di KwaZulu, Afrika Selatan. Karena setelah banjir besar ini, seluruh benua Afrika jadi naik daratannya beberapa ribu kaki. Jadi mereka mutusin buat berlabuh di sana, di Tanjung Harapan. Ya, itu tadi alur cerita dari film 2012. Wah, ini film bencana besar tersukses sih menurut Mimin. Walaupun filmnya udah lama banget, tapi masih seru loh ditonton. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.